Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa salim wa alihi. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Masyarakat banyak menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Banyak terdapat kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Masyarakat memiliki struktur sosial dalam sistem kasta. Pembahasan. Sebelum Islam berkembang di Indonesia, agama yang banyak dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Selain itu juga banyak penganut aliran kepercayaan yang termasuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Hindu dan Buddha menyebar dengan kontak dagang antar Indonesia dan India, terutama melalui pelayaran di Selat Malaka. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha dengan sistem kompleks. Kerajaan-kerajaan ini antara lain adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera, dan Majapahit di Jawa. Dengan pengaruh kebudayaan Hindu, di Indonesia dikenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Masyarakat dibagi menjadi tingkatan yang disebut kasta atau warna. Ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana atau pemimpin agama, Ksatria atau bangsawan dan prajurit, Waisya atau pedagang, dan Sudra atau petani dan buruh. Pada masa ini banyak dibangun peninggalan candi, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Islam mulai menyebar pada tahun 1267 dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu di Pulau Jawa telah ditemukan nisan seorang beragama Islam atas nama Fatimah binti Maimun bertanggal tahun 1082. Namun Islam baru menyebar secara luas pada tahun 1400-an. Islam berkembang secara pesat dan mulai banyak didirikan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan Islam. Masa ini ditandai munculnya kerajaan bercorak Islam seperti Aceh di Sumatera, Banjar di Kalimantan, dan Demak di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Wijaya Cambay, India. Disusun oleh P. Jerman, dilanjutkan oleh Snau, Henry, Fatinus, Saleh, Gonda, dan Snowley. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang dari daerah India. Teori ini Hamka, Jefan, Atkey, Johannes, dan Hugh Arnold. Teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam memasuki Indonesia bersama migrasi orang-orang ke Asia Tenggara dan memasuki Palembang pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Pendukung teori ini Muhammad Slamet Muljana dan Sumanto Alakuti. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam memasuki ke Indonesia abad ke-13, dibawa oleh pedagang dari Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya dan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam ke Indonesia. Pendukung teori ini Taji Anung Muhammad Syair, Dahlau Amila, dan Haji Abu Balik. Sejarah keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas dan pendekatan yang arif bijaksana. Ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, bahkan dalam tantangan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. A. Politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Cirebon, Mataram, dan lain-lainnya. Bahkan nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintah dan kenegaraan berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Seni dan budaya. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dengan seni, kehidupan manusia lebih
indah dan nyaman untuk dinikmati. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta sebagai bentuk jamak dan kata buddhi yang berarti perilaku buddhi atau akal, maka kita kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk berkaitan dengan budi pekerti dan dari hasil pemikiran. Banyak seni budaya Indonesia yang bernama Islam seperti hadroh rabana, kaligrafi, seni titik, seni pahat, tari zapin, dan lain-lainnya. Pendidikan. Untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya untuk menelusuri proses masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki letak strategis dalam rangka pelayaran, sehingga menjadi salah satu masuknya ajaran Islam para saudagar, ulama, termasuk wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan sebagai tempat resepsi kapal-kapal dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wa alihi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTSN Negeri 1 Kota Bogor dan khususnya Abi Amirullah sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Kami dari kelompok 1 kelas 9B yang beranggotakan Abdul Jabbar Dikviansa, Adisti Maulidia, Ahmad Maulana Zaki, Alicia Sevia, Alicia Putri Evita, Amalasya Mahendri. Yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, jalur penyeberangan Islam di Indonesia, teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. A. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Hindu dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. C. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkih, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi kejayaan yang dialami. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran.
kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan, dan pengaruh yang lebih besar. Kondisi suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 2. Masuknya Islam ke Indonesia. Perdagangan. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. 2. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. 3. Penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam, sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Pendidikan. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Mode pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama kini ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta, adapun pesantren Siliwangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Contohnya cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tajili, Wahyu Purbaningrat, serta Balad Aleswana-Marta. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan pemikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut, Islam, mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan abad ke-20. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-muslim yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. 3. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada 1. Abad ke-7 tahun 674 Masehi,
Di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Makkah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad 7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. B. Teori Persia. Teori Persia pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu peringatan meninggalnya Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah. 2. Kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dan Iran, yaitu Al-Halaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Jabarjer, fitnah, damah, kasroh. C. Teori Gujarat. Bangsa Gujarat, Jambai, dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebabkan agama Islam di Indonesia. 2. Sudah lama terjadi melalui jalur Indonesia, Jambai, Timur Tengah, dan Eropa. 3. Adanya satu nisan Sultan Malik Al-Soleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang tertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. D. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Selamat Muljana, Haji De Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejarah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berbagai sumber kronik dari Kelenteng Sampohong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bias kita saksikan pada arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Masjid tersebut yaitu Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Demak, dan Masjid Agung Kudus. Yang di dinding masjid tersebut bertempel berbagai piring porselen dari masa dinasti Ming. Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikut adalah catatan secara tempat di Gresik mengisahkan tentang prajurit patang puluh Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Liris. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.